Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi Rawan pada mata kuliah pengujian mesin. Pada kesempatan hari ini materi kita sudah sampai pada emisi gas buang, yaitu pada pengujian emisi gas buang motor bensin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang noise tester ya untuk mengetes kebisingan. Kemudian saat ini adalah masih nyambung dengan itu, tapi dengan sisi yang berbeda yaitu tentang emisi gas buangnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengujian emisi gas buang itu dilakukan dengan menggunakan alat berupa stik, kemudian dimasukkan ke dalam pembuangan akhir, yaitu di bagian knalpot paling akhir di sana. Itu karena setiap pembakaran itu selalu menghasilkan sisa gas buang atau sisa pembakaran, dan sisa pembakarannya itu dalam bentuk udara, dan udaranya itu yang akan kita uji ya. Yang diuji adalah meliputi pertama adalah kadar karbon monoksida atau CO, atau kemudian berikutnya hidrokarbon, berikutnya karbon dioksida, dan berikutnya adalah oksigen yang terkandung dalam gas buang dari motor pembakaran dalam ya pada posisi putaran idle serta mendapatkan nilai perbandingan atau nilai lambda campuran udara dan bahan bakar. Oke, itu adalah ruang lingkup pengujian emisi gas buang pada motor bensin. Alat uji yang digunakan dinamakan dengan gas analyzer. Ya, alat ini akan menganalisis berapa persen jumlah HC yang terkandung dalam gas buang, kemudian jumlah CO, jumlah CO2, jumlah O2, jumlah lambda, suhu, dan putaran. Kemudian untuk spesifikasinya, yaitu menggunakan OIML, itu adalah Organisation International di Metrologi Legal kelas 1 atau kelas 2. Jadi ini adalah yang akan menyetandarkan alat ujinya. Kemudian menggunakan ISO 3930 atau CE 9255, CE 70220 atau BAR 90 atau disahkan oleh EU atau USA. Kemudian untuk kalibrasi alat yang untuk menguji ini itu disahkan atau diakreditasi oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, dengan gas kalibrasi itu perbandingannya 0,2% untuk propan, kemudian nitrogennya 5%, CO-nya 3,5%, CO2-nya 14% secara otomatis. Kita lanjutkan. Jadi definisi konsentrasi CO adalah perbandingan volume dari karbon monoksida yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dengan persen. Jadi nanti akan muncul CO-nya itu berapa persen. Jadi itu adalah perbandingannya volume dari karbon monoksida. Jadi volume karbon monoksida di gas buang itu berapa persen itu ya. Kemudian kalau konsentrasi HC adalah perbandingan volume dari hidrokarbon dipersamakan dengan normal eksan C6H14 dalam gas buang dan dinyatakan dalam ppm atau disebut dengan part per million ya. Jadi kalau HC itu satuan adalah part per million, tapi kalau CE2 itu adalah persen. Jadi perbandingan itu adalah perbandingan volume di setiap unsur itu dibagi dengan seluruh gas yang dikeluarkan itu berapa. Berikutnya adalah konsentrasi CO2 adalah perbandingan volume karbon dioksida CO2 yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dalam persen. CO2 ini satunya sama dengan CO. Konsentrasi O2 adalah perbandingan volume oksigen O2 yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dalam persen. Nilai lambda adalah nilai perbandingan campuran udara dengan bahan bakar dan dinyatakan tanpa satuan. Jadi kalau lambda ini tidak ada satuannya. Lanjutkan.
Untuk kondisi uji, yang pertama adalah ya harus dilihat kondisi ruangannya. Jadi temperatur di ruangan itu 25 plus minus 10 derajat Celcius ya. Jadi paling panas itu ruangannya itu 35 derajat Celcius. Tempat uji tidak boleh miring, jadi harus datar. Kondisi motor dan kendaraan yang diuji berada pada tempat yang datar, jadi tidak boleh miring. Ya, terus semua alat ditambah kecuali perlengkapan operasi standar mesin harus dilepaskan dan posisi tanpa beban. Jadi benar-benar mobil itu posisinya tanpa beban, jadi dia posisinya idle ya nanti ya. Kendaraan dengan transmisi biasa, posisi gigi harus pada posisi netral dan kopling pada posisi bebas. Jadi pertama itu ya. Kendaraan dengan transmisi otomatis, posisi tuas pemindah harus pada netral atau parkir. Kap motor dalam keadaan tertutup, baik dan kipas pendingin tambahan tidak digunakan. Jadi kalau pada pengujian emisi gas buang ini, kipas di pendingin itu untuk tambahnya tidak digunakan ya. Jadi kita hanya menguji murni. Kan kalau ada tambahan kipas dan sebagainya nanti itu kan hasilnya tidak menjadi sesungguhnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk persiapan bagi kendaraan yang akan diuji, yang pertama adalah motor penggerak terlebih dahulu dipanaskan hingga mencapai suhu kerja normal. Kuk dalam keadaan tidak bekerja, periksa apakah ada kebocoran pada sistem gas buang motor penggerak dan sistem alat uji. Termometer atau alat ukur lain digunakan untuk mengukur suhu kerja mesin kurang lebih 70-80 derajat Celcius. Putaran idling motor penggerak harus stabil dan waktu pengapaian sesuai dengan spesifikasi pabrik. Pemasangan sensor RPM, jadi pemasangan sensor RPM itu harus muncul. Kemudian motor dalam keadaan idling dan stabil, gitu ya. Terus setelah pemanasan selesai, putaran motor dinaikkan sampai putaran menengah kurang lebih 15 detik tanpa beban, kemudian kembali pada putaran idling. Jadi setelah dinaikkan sedikit, kira-kira menengah 15 detik baru dilepaskan ya. Berikutnya adalah persiapan kendaraan yang akan diuji. Motor penggerak terlebih dahulu dipanaskan hingga mencapai suhu kerja normal. Suhu kerja normal itu berarti RPM suhu kerja normal itu ya sekitar 70 sampai 90 derajat ya. Jadi pada waktu pendinginnya itu termostat mulai terbuka itu pada suhu 90 derajat, itu adalah pada posisi idling ya, pada posisi kondisi kerja normal. Cuk dalam keadaan tidak bekerja, jadi cuknya kalau pada karburator biasanya ada cuk itu tidak artinya untuk menambah udara itu ya, penambahan udara tidak bekerja. Periksa apakah ada kebocoran pada sistem gas buang motor penggerak dan sistem alat uji. Jadi diperiksa di bawahnya apakah ada yang bocor atau bagaimana, atau ada yang ropos ya, atau ada yang lepas, itu diperiksa bagian bawahnya. Termometer atau alat ukur lain digunakan untuk mengukur suhu kerja mesin ya. Jadi suhu kerja mesin tadi adalah 70-80 derajat Celcius. Putaran idling motor penggerak harus stabil dan waktu pengapian sesuai dengan spesifikasi pabrik. Kemudian ini bahan bakarnya digunakan harus memenuhi persyaratan pemerintah. Ya. Terus ini adalah alat uji yang digunakan, namanya gas analyzer. Di sini ada apa itu parameter yang digunakan, yaitu ini ada RPM. RPM ini nanti untuk berapa di RPM-nya, posisi idle itu berarti 800 sampai 1000. Nanti ini ada persen volume CO ya. Jadi persen volume CO ini adalah volumenya CO dibagi dengan jumlah keseluruhan udara, maka akan muncul. Kemudian ada persen volume CO2. Nah, ini untuk mengukur oksigen. Kalau CO ini untuk mengukur karbon oksida. Ini ada volume HC, hidrokarbon ya, atau ppm ini apa itu satuannya. Kemudian ada volume O2 atau oksigen ya, oksigen. Kemudian ini ada berapa derajat ya suhunya. Dan ada volume NOx atau dengan lambda ya. Ini adalah contoh tampilan dari alat uji kendaraan nanti emisi gas buangnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi prinsip
pengujian emisi gas buang, ya, emisi pengujian gas buang, kita lihat ada lambda F, ya, lambda F ini ada terdiri dari CO, CO2, HC, dan O2. Kita lihat ya, di sini ada O2 sensor oksigen, kemudian ada gas out, ya. Jadi ketika ini sudah kendaraan itu menghasilkan gas buang, dia akan dikenapot di sini. Nah, alatnya itu nanti keluar kisah gas buangnya, dia akan berupa elektronik yang mengandung HC, CO, dan CO2. Oke, itu ya. Terus kemudian dia akan keluar menuju ke gas out-nya ini. Di sini dikasih alat uji itu berupa stik. Ini O2 sensornya ini akan berfungsi di sini. Jadi untuk mengukur berapa kadar oksigen, berapa kadar HC, berapa kadar CO2, dan berapa kadar CO2 di gas out ini, ya. Itu adalah posisi pengujiannya. Jadi mobil atau motor itu ada sisa pembuangan, kemudian dijatuhkan ke knalpotnya nanti akan mendeteksi HC, CO, CO2, dan oksigen. Kemudian nanti alatnya itu nanti akan dimasukkan dalam gas out ini. Kita lanjutkan. Nah, jadi alat uji harus mampu mengukur kadar CO dan HC secara terus-menerus pada kendaraan uji putaran idle. Pengoperasian alat uji harus mengikuti prosedur pengoperasian alat uji. Alat uji harus sudah melalui proses pemanasan. Jadi ketika pertama kali dihidupkan itu tidak bisa langsung digunakan, ya. Jadi dia harus dipanaskan dulu sekitar 5 menit, setelah itu baru bisa digunakan. Oke, selanjutnya adalah peralatan uji. Sebenarnya rutin mendapatkan perawatan setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali kita setiap 6 bulan sekali itu kita perbaiki, ya, kita cek dulu alat-alatnya apakah dalam keadaan baik. Kemudian alat uji harus sudah dikalibrasi 0 baik secara manual atau otomatis. Jadi nanti ada cara mengkalibrasi alat uji, ya. Jadi harus dalam posisi 0, ya, secara baik. Jadi kalibrasinya ada 2, yaitu cara manual dan cara otomatis. Kemudian prosedur pengujian, kendaraan masuk ke ruang uji, pengecekan kebocoran pada pipa gas buang knalpot. Apabila pipa gas buang atau saringan gas buang bocor, maka pipa gas buang kendaraan harus direparasi terlebih dahulu untuk dapat mengikuti tahapan pengecekan berikutnya. Mengisi data kendaraan, plat nomor, nama pemilik, jenis kendaraan, merek kendaraan, bahan bakar, penggunaan, jarak tempuh, tahun pembuatan pada firm yang tersedia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian mempersiapkan kendaraan untuk pengujian, transmisi dalam posisi netral, posisi N untuk konvensional atau P untuk otomatis, ya. Pastikan kendaraan lebih berada pada temperatur kerja atau data temperatur kerjanya dari 70 sampai 80 derajat Celcius tadi. Apabila belum, maka lakukan pemanasan kendaraan sebelum menulis langkah berikutnya. Mematikan semua peralatan tambahan seperti AC, kipas tambahan, pastikan mesin tidak menerima beban tambahan, dan pastikan kuk dalam keadaan tidak bekerja. Terus pemasangan sensor pengujian, pemasangan sensor putaran untuk RPM-nya, pemasangan sensor gas. Pastikan pemasangan sensor gas sedalam 30 cm ke dalam pipa gas buang untuk menghindari kesalahan. Tunggu 20 detik sampai data pada layar stabil. Pemasangan sensor temperatur oli, ambil data pengukuran melalui printout, kemudian atau mencatat datanya. Berikutnya, pastikan data emisi menjadi lebih baik setelah pemeriksaan dan penyetelan ringan. Apabila data menjadi lebih buruk, ulangi lagi proses pemeriksaan dan penyetelan. Artinya apa? Artinya dengan kita mengetes emisi gas buang, nanti kita bisa mengetahui bahwa kendaraan ini dalam keadaan baik atau tidak, ya. Berarti perlu penyetelan di sistem bahan bakarnya, apakah dalam keadaan baik atau tidak, apakah ada kebocoran, adakah campurannya gemuk atau campurannya kurus, apakah kalau pada itu kalau karburator, ya, kalau pada mesin EV yang sekarang itu apakah sensor-sensornya sudah bekerja dengan baik, apakah injektornya pengapiannya sudah baik,
jangan-jangan nanti di businya atau di injektornya atau di kelistrikannya atau di koilnya dalam keadaan masalah ya. Jadi seputarnya adalah di bagian pembakaran. Karena ini adalah pengetesan emisi gas buang yang berkaitan dengan pembakaran, jadi seluruh sistem yang ada pada komponen untuk menghasilkan tenaga atau menghasilkan energi itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Ya. Misalkan campuran terlalu kaya, terlalu miskin itu apanya harus setel, kemudian udaranya tidak baik, tidak bersih, berarti filternya, kemudian businya sering tidak dibersihkan, kotor dan sebagainya. Itu adalah semua variabel-variabel yang mempengaruhi keadaan sistem pada pengujian atau hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Berikutnya adalah apabila data telah memenuhi standar, lakukan pengambilan data. Tentunya oke. Jadi kalau sudah bagus, sudah oke datanya, maka tinggal kita print. Tapi kalau bagus, diulangi lagi sampai minimal 3 atau 4 kali ya. Oke. Terus bila kendaraan memiliki 2 atau 3 pipa gas buang, maka dibuat agar pengeluaran gas buang melalui 1 pipa. Ini ya, kalau ada kendaraan memiliki 2 knalpot, jadi harus dilepas satu-satunya. Jadi harus dilepas atau dibuat 1, nggak boleh diuji 2 gitu ya. Bila tidak bisa, maka dilakukan pada setiap pipa gas buang dan konsentrasi CO dan AC dihitung dengan cara mencari rata-rata. Kalau tetap tidak bisa dibuat 1 gas buang atau knalpot, maka harus diuji dua-duanya. Diuji dua-duanya nanti terdapat 2 data dan data tersebut harus dirata-rata. Oke, kita lanjutkan. Bila probe tidak dapat dimasukkan seperti poin B, maka pipa gas buang harus disambungkan atau diperpanjang. Misalkan tidak sampai pada 30 cm atau 20 cm ke dalam ya, jadi harus disambung itu untuk probe-nya. Bila mesin dilengkapi dengan turbo yang bisa dihidupkan dan dimatikan secara manual, maka pengujian harus dilakukan 2 kali, yaitu dengan turbo dan tanpa turbo. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah diuji bagaimana? Maka pemeriksaan dan penyetelan ringan mesin kendaraan meliputi pemeriksaan saringan udara. Bersihkan saringan udara apabila kondisi saringan udara sudah tidak memadai, ganti saringan udara. Oke, jadi perawatannya di sekitar situ. Terus pemeriksaan saluran saringan bahan bakar, pastikan saluran bahan bakar tidak tersumbat, mengecil, bocor, dan kalau perlu dibersihkan saringan udara. Ya. Setelah emisi gas buang terlihat misalkan kurang bagus atau apa, maka bagian-bagian ini harus dicek. Periksa hubungan kabel-kabel, terutama kabel busi, pastikan tidak ada kerak kotoran pada hubungan kabel-kabel. Penyetelan busi, bersihkan busi, kontrol jarak pada busi, di sini celah busi. Kembalikan pada jarak standarnya sekitar 0,8 sampai 1 mm. Penyetelan rasio campuran udara atau bensin, penyetelan pengapian apabila mungkin. Ini kalau pada mobil yang sekarang itu untuk campuran rasio udaranya sudah otomatis pakai ECU itu sama pengapian ya. Jadi tidak mungkin dimajukan dimundurkan kecuali pada mobil yang konvensional atau mobil yang dahulu. Kan? Untuk baku emisi, ya baku emisinya adalah nilai ambang batas. Kalau di atas itu berarti sudah tidak diperbolehkan. Untuk emisi ideal bensin itu kalau karburator adalah 2%, kalau EV 1%, kalau katalisator 0%. Untuk hidrokarbonnya karburator itu 400 ppm, EV 200 ppm, dan katalisator 50 ppm. Untuk karbon dioksida, karburator EV baik katalisator itu adalah minimal 12%. Untuk oksigen itu karburator EV 0,5 sampai dengan 2%. Untuk katalisator 0%. Untuk karburator untuk bagian lambdanya 0,90 sampai dengan 1,025 dan EV-nya 0,97 sampai dengan D1,03 atau katalisator sampai dengan 1,0. Oke, ini adalah baku mutu emisi. Kita menggunakan Permen LH lingkungan hidup ya, peraturan pemerintah lingkungan hidup itu sudah diatur nomor 5 tahun 2006, 1 Agustus 2016 ya perubahannya. Untuk motor 2 tak atau 2 langkah tahun pembuatannya lebih dari 2010 itu parameternya CO 4,5, hasilnya adalah 12 ppm dan metodologinya adalah pakai idle. Idle itu berarti pada posisi 800 sampai 1000 rpm. Sudah motor 4 langkah atau 4 tak lebih dari tahunnya 2010
itu CO-nya 4,5, hasilnya 2.400, kemudian metodenya pakai idle. Kemudian untuk yang sepeda motor 2 dan 4 langkah dikurang dari 2010 itu hasilnya turun dari 2000 ppm ya. ppm dan metodenya pakai uji idle. Kendaraan bermotor kategori MN dan O ya. MN dan O sudah dijelaskan di pertemuan awal-awal dulu ya. Kendaraan MNO itu berarti berkaitan dengan beban kendaraan ya. Kemudian kalau yang M itu adalah berpenggerak pada motor bakar api atau bensin, itu tahunnya 2007, lebih dari 27, 4,5, hasilnya 1.200, opasitas HCO-nya tidak ada, metodenya pakai idle. Kemudian kurang dari 2007, CO-nya 1,5, hasilnya 200, opasitasnya tidak ada, metodenya uji pakai idle. Dan untuk yang motor yang diesel, ini untuk diesel ya, itu yang NN itu adalah beratnya lebih dari 3, kurang dari 3,5 dan N itu lebih dari 3,5. Kalau O itu lebih dari kurang dari 3,5. Ya. Lanjutkan. Untuk baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar cetus api kategori MN dan O itu berlaku sampai dengan 2006, berarti sudah nggak berlaku sampai sekarang ya. Kemudian untuk 2007 itu tanggal 1 Januari 2017. Untuk kendaraan bermotor kategori L dan kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar penyalaan pakai diesel itu lebih dari 2010 berlaku sampai ini atau ekvivalen ini sudah, intinya ini yang tahun 2006 itu sudah tidak berlaku ya. Kita lanjutkan. Penanganan hasil uji emisi. Uji emisi bukan hanya mendapatkan data berapa besar emisi kendaraan yang diuji dan membandingkannya dengan baku mutu emisi, namun ada tujuan yang lebih baik, yaitu pertama, menganalisa kondisi mesin berdasarkan hasil uji emisi tersebut. Kita sudah mengetahui bahwa berapa besar nilai gas buang dalam keadaan mesin normal, sehingga apabila kita ketahui gas buang melebihi atau kurang dari batas normal, kita tahu bagian mesin mana yang ada masalah. Jadi dicek lagi ya dia. Sebagai pemilik motor harus tahu bahwa emisi yang berlebihan berarti pemborosan antara lain pemborosan bahan bakar, jangka waktu perawatan kendaraan menjadi lebih pendek, oli pelumas masih harus cepat diganti, dan apabila kondisi dibiarkan terus akan mengakibatkan mesin cepat menuju overhaul. Jadi kalau tidak dibiarkan terus nanti akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi pemilik kendaraan. Kita lanjutkan. Emisi yang berlebihan jelas mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Kalau dibiarkan terus bukan hal yang tidak mungkin bahwa generasi penerus kita menjadi generasi penerus yang bodoh akibat udara yang dulu sejak kecil tercemar polusi. Ya. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi kita untuk pengujian emisi gas buang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.